Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdi wa ta'udhu barakatuh alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ija'alni nuram yaqinur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah di kesempatan di pagi hari ini kami di Mis Assalam Martapura Kalimantan Selatan. Giat kami di pagi hari ini ialah yaitu khataman Al-Quran, dan ikuti acara kami di pagi hari ini. Semoga yang menonton video ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabatku, dan ikuti terus. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel saya ini, maka jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Muslim itu tingkatan stresnya itu lebih sedikit dibanding agama lain. Stresnya nih. Jadi kalau bisa dibandingkan orang Islam itu stres, itu lebih stres lagi yang lain. Bisa menjadi paham lah. Jadi kalau misalkan orang Islam nih stres nih, itu lebih stresnya. Itu penghuni rumah gila nih, orang gila nih. Di pes nih, itu didengarkan ayat Quran semakin cepat sembuhnya. Itu kan coba itu. Ada keluarga kan karena tapi kita bacakan Quran. Di rukyah. Jadi semakin dekat dengan Quran, semakin kurang stresnya. Coba lihat siswa di asalan nyaman-nyaman, jadi atur karena dekat dengan masih asik ya. Nah jadi ada doa Nabi ini kan karena diminta, ada namanya tausiah, ada diminta sedikit nasihat. Ada doa Nabi, ini ada hadis di dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada doa Nabi yang diabadikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nih saking hebatnya dia. Umar kalau ini contoh cerita sedikit ya. Ada orang yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, kamu singkir tinggikan celana. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia ya, Umar datang, Umar tapuk orang. Kamu harus dengerin Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud berkata, saya belajar Quran dari Nabi, dari mulut Nabi 70 surat. Jadi Nabi mengajarkan Al-Quran itu 70 surat langsung dari mulut Nabi ke mulutku. Itu hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu orang yang sering masuk rumah Nabi itu langsung dianggap ahli ghaib. Nah, Abdullah bin Mas'ud dengar doa Nabi. Apa doanya? Dalam riwayat Imam Ahmad, sahih hadis.
Allahumma anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri. Ada yang tahu artinya nih? Ini belajar bahasa Arab. Apa artinya? Allahumma anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a sadri. Dalam bahasa Arab, di sini nih sebagai contoh. Ada tahu bulan Rabiul Awal? Rabiul Awal, tahu Rabiul Awal? Ada bulan pertama, bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu kalau di orang Arab, Rabiul Awal itu musim semi. Musim semi, tahu arti musim semi Pak? Musim yang mulai tumbuh dedaunan hijau. Maka yang dimaksud Rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Quran itu musim semi hati. Itu maksud hadis. Gembira. Coba lihat musim panas berlalu, tiba-tiba mulai tumbuh padi yang mulai hijau, tumbuhan sudah mulai hijau berbuah. Itu namanya musim semi, musim tumbuh. Nah, Nabi berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran itu Rabi'a qalbi, musim. Dan yang kedua, wa nura sadri, dan cahaya hati. Nah, ini bagi yang menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran sudah 30 juz, jangan lupa doa. Karena orang yang menjadikan Quran sebagai temannya, maka dia jauh dari kesusahan. Ini hukum. Saya tahu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mufti di Syria. Dia bilang begini, ulama sepakat semua kesusahan hidup dijawab oleh Al-Quran. Semua kesusahan hidup manusia dijawab oleh Al-Quran. Jadi kalau dia lagi susah-susah nih, mau apa? Baca Quran. Coba aja. Orang muslim itu tingkatan stresnya itu lebih sedikit dibanding agama lain. Stresnya nih. Jadi kalau bisa dibandingkan orang Islam itu stres, itu lebih stres lagi yang lain. Bisa dipahami lah. Jadi kalau misalkan orang Islam nih stres nih, itu lebih stres bisa. Itu penghuni rumah gila nih, orang gila nih, di tes nih, itu didengarkan ayat Quran semakin cepat sembuhnya. Kamu kan coba ya kamu. Ada keluarga anak tapi anda bacakan Quran. Di rukyah. Jadi semakin dekat dengan Quran, semakin kurang stresnya. Coba lihat siswa di asalan, nyaman-nyaman, jadi atur karena dekat dengan Quran. Masih asik ya Allah. Nah, jadi ada doa Nabi ini kan karena diminta, ada namanya tausiah, ada diminta sedikit nasihat. Ada doa Nabi, ini ada hadis di dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada doa Nabi yang diabadikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nih saking hebatnya dia. Umar kalau ini contoh cerita sedikit ya. Ada orang yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, kamu singkir tinggikan celana. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia ya, Umar datang, Umar tampuk orang. Kamu harus dengerin Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud berkata, saya belajar Quran dari Nabi, dari mulut Nabi 70 surat. Jadi Nabi mengajarkan Al-Quran itu 70 surat langsung dari mulut Nabi ke mulut. Itu hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu orang yang sering masuk rumah Nabi itu langsung dianggap ahli ghaib. Nah, Abdullah bin Mas'ud dengar doa Nabi. Apa doanya? Dalam riwayat Imam Ahmad, sahih hadis.
Allahumma anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri. Ada yang tahu artinya? Ini belajar bahasa Arab. Apa artinya? Allahumma anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a sadri. Dalam bahasa Arab, di sini nih, sebagai contoh. Ada tahu bulan Rabiul Awal? Rabiul Awal, tahu Rabiul Awal? Ada bulan pertama, bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu kalau di orang Arab, Rabiul Awal itu musim semi. Musim semi, tahu arti musim semi Pak? Musim yang mulai tumbuh dedaunan hijau. Maka yang dimaksud Rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Quran itu musim semi hati. Itu maksud hadis. Gembira. Coba lihat musim panas berlalu, tiba-tiba mulai tumbuh padi yang mulai hijau, tumbuhan sudah mulai hijau berbuah. Itu namanya musim semi, musim tumbuh. Nah, Nabi berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran itu Rabi'a qalbi, musim. Dan yang kedua, wa nura sadri, dan cahaya hati. Nah, ini bagi yang menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran sudah 30 juz, jangan lupa doa. Karena orang yang menjadikan Quran sebagai temannya, maka dia jauh dari kesusahan. Ini hukum. Yang tahu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia mufti di Syria. Dia bilang begini, ulama sepakat semua kesusahan hidup dijauh oleh Al-Quran. Semua kesusahan hidup manusia dijawab oleh Al-Quran. Jadi kalau dia lagi susah-susah nih, mau apa? Baca Quran. Coba aja untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Umatnya ragu dengan itulah makanya kalau di Asalam nih, kenapa Amigawi tadi menyuruh nyambung lagi ke MTS, nyambung lagi ke SMA. Sebenarnya hakikat daripada kalam beliau itu, tolong jangan jauhkan anak pian dari Quran. Kira-kira begitu Amigawi. Nah itu. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini pesan saja lah. Nih saya juga sama untuk mewakili orang tua, karena anak saya kelas 6. Kelas 6 akan lulus. Kita sama-sama sebagai orang tua, jangan sampai apa yang diajarkan dan ditanamkan di Asalam nih, yaitu jangan jauh dari Al-Quran, tolong jangan jauhkan anak pian dan keluarga pian dari Quran. Jangan sampai. Kalau setiap pagi di sini baca Quran, di rumah suruh anak pian baca Quran. Abahnya usahakan juga baca Quran. Abahnya sambil ma'anu burung, ma'anu ayam, nyuruh anaknya baca Quran. Kalau abahnya aja menyawang ayam, atau rumahnya, suruhlah abahnya baca Quran. Apalagi anaknya, nih coba biar anak-anak nih, coba biar ke rumah habis sembahyang subuh biar baca Quran. Julung Quran dong abah, kita baca sama-sama. Abah kemungkinan netes banyak mata itu tik. Cobain ya. Abang sini sudah baca Quran, aku sudah tadi ya, kerjaan balung. Cobain, lawan mama Ikram bawa Quran tuh. Mak ulun ada baca Quran sama-sama bang. Senang kan? Coba aja. Nah, hasil daripada serat singkat nih, karena kami juga ada kegiatan di tempat lain, kita sama-sama pada hari ini merasa gembira karena Asalam sudah menanamkan kepada anak-anak sekalian, anak-anak yang dekat dengan Quran. Yaitu semakin dia dekat dengan Quran, rumusnya semakin jauh dia dari stres. Karena manusia modern ini paling banyak stresnya. Coba
dekatkan dengan Quran, suruh dia baca Quran, pagi dia baca Quran, habis maghrib, insya Allah stresnya berkurang. Jin aja, jin mau dibaca Quran kayak bapak, buka. Nih Pak Sahri, dulu ada yang pernah kerasukan di atas. Nih ulun nih, anu jangan. Ada nih jam penutupan pelan nih di atas. Ulun waktu itu sudah selesai menjadi kepala sekolah, lalu ulun berkunjung ke sini. Lalu ujian Pak Sahri, Pak Wan tuh ada yang kerasukan di atas. Ulun jual kada ahli dalam halnya, kada ahli. Ujian Pak Sahri, bacakan Quran, jadi kita bacakan Quran. Dibacakan Quran oleh Pak Sahri, ini saksinya. Ampik, jinnya ampik. Itu. Jadi ingin kalau kita kenapa-napa baca Quran. Takutan malam-malam baca Quran. Kada berduit